karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Nah, sebelumnya memang memperkenalkan diri dulu, karena memang mengajar PKN hanya di kelas 74 sampai dengan 79. Jadi kalau di situ sudah tulis toh mempe nama Inaya Corneles. Kenal toh? SPD, sudah mem. Oke. Orang langsung lanjut nih. Ini mem menyesuaikan dengan materi dari kelas yang mem ajarkan. Kelas 74 sampai dengan 79, Torang kurang di materi terakhir di bab 6, yaitu tentang karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Indonesia. Negara Kesatuan Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia, mantap. Jiver. Oke, mantap Jiver. Jadi karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, tetapi pembahasannya ada lebih dari satu. Oke, selanjutnya. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi para pejuang Indonesia telah sepakat bersama ketika memperjuangkan negara ini bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Ini dasar hukumnya atau landasannya ini ada pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1. Itu kalau boleh ditulis, ditulis. Itu dasar hukumnya. Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 yaitu tentang Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Banyak bentuk-bentuk negara di dunia. Begitu juga dengan bentuk pemerintahan. Tetapi para the founding fathers atau para pendiri negara sepakat bahwa bentuk negara yang paling cocok dengan negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya yaitu republik dipimpin oleh presiden. Oke, selanjutnya. Kita lihat di sini Bung Karno berpesan. Kutitipkan, coba adik-adik baca dulu itu pesan. Bung Karno berpesan Bangsa dan negara ini padamu. Kutitipkan bangsa dan negara ini padamu. Pada siapa kira-kira dititipkan itu? Orang. Murid-murid, siswa-siswa. Murid-murid ya, generasi muda, para pelajar. Ya, betul sekali. Oke. Jadi pesan dari Bung Karno ini seakan-akan mengandung arti bahwa orang dituntut untuk menyiapkan diri, para pelajar dituntut untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan. Orang harus bisa mampu untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Ingat, mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan. Jadi, sebagai generasi muda, orang harus siap untuk menghadapi masa depan yang ada. Selanjutnya, nah, orang lihat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas daratan dan lautan kurang lebih itu ada 5.193.252 km persegi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 245 juta jiwa. Sekali lagi, orang bisa lihat di situ luas daratan dan lautan. Ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi kurang lebih ada 5.193.252 km persegi. Dengan jumlah penduduk lebih dari 245 juta jiwa. Belum lagi ditambah dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang kurang lebih ada 70 pulau. Ada 14 atau 13.000 pulau yang sudah terdaftar dengan nama, ada yang masih belum terdaftar. Nah, dengan potensi yang sangat besar ini sebenarnya menjadi potensi untuk bangsa kita untuk mengisi pembangunan nasional. Jadi sekali lagi, dengan luas daratan dan lautan, jumlah penduduk yang besar ini menjadi potensi bagi bangsa kita untuk bisa mengisi pembangunan nasional. Yaitu agar kita mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Sampai di sini boleh paham tuh apa yang Mem udah jelaskan? Paham. Oke. Jadi catat-catat cuy apa yang Moni mampu catat, nanti sebentar tetap akan di-share DP PowerPoint ini. Jadi Moni boleh mau simpan ya. Oke. Oke. Orang next nih. Nah, jadi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada dua pembahasan yang akan kita bahas yang hari ini adik-adik. Yang pertama, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi dua pembahasan ini akan kita bahas yang hari ini. Silakan kalau yang sementara catat, dicatat. Jadi untuk bisa membahas tentang kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, orang harus bahas dulu bagaimana sih perjuangan orang menuju menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ditandai dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Itu boleh lihat, itu ada DP gambar ditampilkan di slide situ. Jadinya menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Kenapa Jepang boleh menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Ada yang tahu? Yang tahu? Pas. Oke. Jadi menyerahnya Jepang itu ditandai dengan hancurnya dua kota besar Jepang, yaitu Hiroshima dan apa satu? Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki. Jadi Jepang masuk ke Indonesia, bahas sedikit tentang masuknya Jepang ke Indonesia itu pada tahun 1942. Sekali lagi, Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Saat itu yang menduduki wilayah Indonesia adalah pemerintah kolonial Belanda. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia. Jadi Januari, Februari, Maret, tepatnya di bulan Maret, Jepang berhasil membuat Belanda menyerah tanpa syarat. Maka praktis sejak 1942 yang berkuasa di Indonesia bukan lagi Belanda tetapi Jepang. Boleh dipahami? Nah, yang berbeda dengan penjajahan Belanda dengan Jepang, kalau Belanda DP tujuan cuma satu. Mau ambil orang sumber daya alam sebanyak-banyaknya, dorang eksploitasi itu. Dorang bawa ke negara, konung jual dengan harga yang tinggi. Kalau Jepang, di samping memang eksploitasi atau mengambil orang sumber daya alam, dorang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, janji tersebut kemudian direalisasikan dengan dibentuknya apa, Katun? Organisasi apa? BPUPKI. Apa Katun BPUPKI PRT? Badan pemerintah? Badan penyelidik. Ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi organisasi itu adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kolonial, oleh pemerintah Jepang untuk merealisasikan janji bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaannya. Nah, pada tanggal 6 Agustus, kota besar Jepang yaitu Hiroshima dibombardir oleh pasukan sekutu. Kemudian 2 hari selanjutnya, tepat tanggal 9, Nagasaki juga dibombardir, sehingga tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kalau adik-adik udah lihat sekarang ini di slide, di gambar ini adalah penandatanganan kapitulasi Jepang. Ini ditandatangani di atas kapalnya Amerika. Ini jenderalnya Amerika, sedangkan ini panglima besarnya Jepang. Jadi tanda tangan yaitu menyerah tanpa syarat. Maka saat itu terjadi vacuum of power di Indonesia. Apa itu vacuum of power? Ada yang tahu? Tahu. Vacuum of power itu adalah kekosongan kekuasaan. Yang tidak ada yang berkuasa lagi pada orang saat itu. Sehingga golongan muda memanfaatkan itu waktu itu. Bagaimana kalau orang panggil Pak Bung Karno, paksa Pak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Maka kemudian terjadi penculikan atau pengamanan. Yang dikenal dengan peristiwa apa, Katun itu? Peristiwa apa? Peristiwa Singan. Rengas Dengklok, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Kalau orang lihat di gambar sini, ini adalah golongan muda dan golongan tua. Ada Muhammad Hatta, ada Bung Karno, ada Sultan Syahrir, ada Ahmad Subarjo, ada Wikana, Soekarni, dorang itu. Saat itu dorang memaksa Bung Karno, ayo segera proklamirkan kemerdekaan. Tetapi saat itu belum ada informasi jelas dari Jepang kalau dorang sok kalah. Sehingga dorang harusnya menunggu lewat sidang PPKI.
Nah, sidang PPKI harusnya dilaksanakan tanggal 16 itu, tetapi tidak jadi. Karena apa? Ada peristiwa Rengas Dengklok ini, penculikan, atau lebih tepatnya pengamanan. Jadi, golongan muda mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta, dibawa ke desa Rengas Dengklok, ditempati di salah satu rumah pedagang Cina, Jiao Kisau. Ditempati di situ, yang kemudian dorang dituntut untuk segera merenung secepatnya bagaimana untuk memproklamirkan kemerdekaan. Jadi maksud dan tujuan dari golongan muda sebenarnya mengamankan Bung Karno adalah supaya Bung Karno tidak ada kontak dengan Jepang lagi. Karena Bung Karno saat itu lebih menunggu penjelasan dari Jepang atau konfirmasi Jepang kalau Jepang so kalah atau belum. Sedangkan Jepang nih mau bilang kalau orang kalah. Oke, terang lanjut nih dari peristiwa Rengas Dengklok itu. Nah, tunggu. Peristiwa Rengas Dengklok ini Ahmad Subarjo kemudian dijemput Pak Bung Karno di Rengas Dengklok. Dia dijemput, dia katakan, torang so mesti balik ke Jakarta, situasi Jakarta so aman. Secepatnya torang untuk proklamirkan kemerdekaan. Maka kemudian ketika orang kembali ke Rengas Dengklok, orang ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Jadi di situ yang merumuskan teks proklamasi itu ada 3 tokoh. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, sama yang satu ini adalah Ahmad Subarjo. Iya, jadi Ahmad Subarjo. Tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Jadi di situ dorang menyusun teks proklamasi. Selanjutnya, ketika dorang berhasil menyusun teks proklamasi, maka teks proklamasi keesokan harinya langsung dibacakan oleh Bung Karno tepat di kediamannya Bung Karno. Yaitu di mana itu? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sebelumnya, Soekarno bilang mau baca di lapangan Ikada, Jo. Nah, lapangan Ikada sekarang berubah fungsi jadi lapangan Monas. Nah, tapi Bung Karno pikir tentara Jepang masih ada di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kalau orang baca di lapangan Ikada, ini bisa dihalangi oleh tentara Jepang. Sehingga akhirnya Bung Karno kasih belok. Oh baca Jo, Pak kita halaman rumah di mana? Di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepat di hari Jumat. Jadi sekali lagi, di hari yang sama orang belajar PKN itu juga. Jadi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan jam 10 pagi di kediaman Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur. Yang dihadiri kurang lebih ada 1.000 masyarakat atau warga kota Jakarta saat itu. Dan tokoh-tokoh penting. Sedangkan dari Sulawesi Utara ada sampai tokoh penting yang hadir secara langsung. Siapa dia? Ada yang tahu? Samratulangi. Oh iya. Samratulangi. Oke, selanjutnya. Nah, orang lihat ini teks proklamasi. Ini ada 2 teks proklamasi. Yang di atas itu adalah teks proklamasi yang asli. Tulisan tangan dari Bung Karno. Kemudian, yang tulisan tangan yang di bawah itu adalah ketikan dari, siapa yang ketik teks proklamasi? Sayuti Melik. Jadi kalau yang di atas itu adalah tulisan tangan dari Bung Karno, kalau yang di bawah itu adalah ketikan dari Sayuti Melik. Jadi itu dia. Iya, sebelum kita melanjutkan, kita baca dulu proklamasi sama-sama supaya nasionalisme lebih tinggi, oke? Boleh toh? Oke, Jifar coba baca itu teks proklamasi yang ada di situ. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Oke, mantap Jifar ya. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, aspek dari proklamasi kemerdekaan itu sebenarnya dia memiliki ada 6 makna. Yang pertama atau aspek hukum, aspek historis, aspek sosiologis, aspek kultural, aspek politis, dan aspek spiritual. Nah, untuk bisa memahami apa maksud dari aspek hukum, aspek historis sampai dengan aspek spiritual, adik-adik boleh buka buku paket yang adik-adik pegang sekarang, bisa dibaca-baca di situ nih. Itu semua ada di situ. Oke? Jadi yang kita akan bahas yang kedua adalah pengertian negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu jelas ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa sih yang menjadi karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, ternyata karakteristiknya yang harus dimiliki adalah 5. Yang pertama ini adalah kekhasan budaya daerahku, kemudian sumber daya alam di sekitarku. Oke, karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana di dalamnya adalah kekhasan budaya daerahku, sumber daya alam di sekitarku, kenampakan alam di daerahku, mata pencarian masyarakat di daerahku, dan pola pemukiman penduduk di daerahku. Ini 5 poin ini akan kita bahas dalam karakteristik dalam kerangka NKRI. Apa konten itu NKRI? Mau ulang ini, kagak ada yang lupa. Negara Republik, DPK enggak ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia, mantap. Ingat baik-baik nih, orang berada di bawah naungan NKRI. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke kekhasan budaya daerahku. Jadi budaya itu adalah kekhasan daerah yang sangat membanggakan. Nah, budaya itu dia meliputi berbagai unsur. Ada tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, pakaian daerah, ada DP makanan, rumah adat, senjata tradisional, upacara, bahkan sampai dengan DP sistem kemasyarakatan dan teknologi. Nah, setiap daerah yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu memiliki budaya yang berbeda-beda, tidak sama, dan itu menjadi kekayaan untuk orang. Budaya yang ada di daerah Bali berbeda dengan budaya yang ada di tempat tinggal Pak orang, yang tidak sama. Kemudian selanjutnya, ini dipercepat karena mengingat jaringan jaga kacau nih. Sumber daya alam di sekitarku. Sumber daya alam di sekitarku di sini. Kenapa? Sumber daya alam pun dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ada berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Kemudian ada berdasarkan jenisnya. Berdasarkan kegunaan atau penggunaannya. Berdasarkan nilai kegunaannya atau sumber daya ekonomis. Nah, untuk berdasarkan kemungkinan pemulihannya, itu pun dibagi. Ada sumber daya alam yang selalu ada sumber alam yang dapat diperbarui, dan ada sumber daya alam yang tidak dapat Nah, kalau yang dapat diperbarui apa dah? Baju, iya, kain kan? Apa lagi? Kalau yang tidak dapat diperbaharui, apa? Pohon dapat diperbaharui, kan? Nah, kita lanjut ke pengelompokan yang kedua, yaitu berdasarkan jenisnya. Untuk berdasarkan jenisnya ini pun ada sumber daya alam hayati dan ada sumber alam non-hayati. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, itu adalah hayati. Kalau non-hayati, apa? Tadi batuan, tanah, tambang, itu adalah berdasarkan jenisnya yang iya. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan kegunaan atau penggunaannya. Nah, berdasarkan penggunaan atau penggunaannya adalah sumber daya alam yang penghasil bahan baku, misalnya itu hasil hutan. Terus sumber daya alam yang penghasil energi, misalnya apa? Sinar matahari, itu dia. Berdasarkan kegunaan atau penggunaannya. Toh? Matahari berguna untuk kita. Kemudian yang keempat, berdasarkan nilai kegunaannya atau sumber daya ekonomis. Jadi untuk sumber daya ekonomis ini pun ada ekonomis tinggi, ada ekonomis rendah, sampai non-ekonomis. Dan sumber daya alam ini yang pengelompokannya ada 4, itu 80% ada di sekitar Torampe tempat tinggal. Nah, selanjutnya, kenampakan alam di daerahku. Kalau orang melihat buku paket,
Ini jelas tertulis yaitu Danau Kelimutu. Ini sempat dimasukkan dalam UNESCO sebagai warisan dunia, keajaiban dunia. Jadi Danau Kelimutu ini awalnya adalah Gunung Kelimutu, kawah Gunung Kelimutu yang kemudian ketika hujan deras bisa menampung air yang begitu banyak, di mana kemudian memiliki dua warna. Turang bisa lihat ada warna apa situ? Ada warna hijau sama warna biru. Ya. Jadi itu dia, Danau Kelimutu. Nah, kenampakan alam di daerah Patorang apa kira-kira yang terbentuk secara alamiah? Ini secara alamiah, bukan buatan manusia. Apa kira-kira yang ada di sekitar Patorang? Di Kota Bitung ini misalnya. Oh, di Tomohon, Danau Linau. Apa lagi? Nah, itu nanti jadi tugas Pantar for adik-adik mau cari tahu apa aja sih kenampakan alam di daerah Patorang. Itu kurang lebih boleh jawab minimal 3, nih. Secara alamiah boleh juga buatan manusia, oke? Selanjutnya di sini yaitu mata pencarian masyarakat di daerahku. Kalau di sini terlihat bangsa Indonesia memiliki keberagaman atau kemajemukan mata pencarian. Ada yang bermata pencarian di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Ada juga sebenarnya di pariwisata atau transportasi, bidang jasa lainnya, banyak toh. Itu mata pencarian masyarakat yang ada di daerah tempat tinggal Pak Adik-adik. Di kompleks Pak Adik tempat tinggal pun pasti beragam. Tetangga di sebelah misalnya dia di bagian perikanan, yang di sebelah peternakan, beternak misalnya ternak sapi, yang di muka rumah dia bagian transportasi ojek online, yang di belakang rumah lapangan kosong katanya ada orang. Oke. Ya, pola pemukiman penduduk di daerahku. Nah, untuk pola pemukiman penduduk di daerahku, ini pola pemukiman terbagi 3 juga. Ada pola pemukiman memanjang, linear, pola pemukiman terpusat, dan pola pemukiman tersebar. Kalau untuk pola pemukiman memanjang linear, dia menyesuaikan. Jadi kalau ada jalan panjang, orang ikuti jalan tersebut. Begitu juga rel kereta api, jadi menyesuaikan DP bangunan. Kalau terpusat, itu terpusat misalnya di pegunungan atau di dataran rendah. Ya, stasiun, betul sekali. Kemudian stasiun ada DP pusat perbelanjaan juga, itu pemukiman terpusat di situ. Dan pola pemukiman tersebar itu yang bagaimana, Katun? Jadi secara tersebar di mana saja orang boleh mau membangun. Oke. Tepuk tangan. Torampe materi sudah, so kelar untuk bab 6 ini. Mudah toh, gampang toh? Mengerti sekali, betul. Ada pertanyaan? Memo dengar, ada pertanyaan atau enggak ini? Ada, Mem. Apa? Coba silakan. Hah? Yang mau bertanya silakan. Sebutkan nama dan dari kelas. Mau dapat hadiah dia yang bertanya. Hadiah doa. Doa. Doa semoga dia sukses. Amin. Siapa tadi yang bilang mau bertanya? Oke. Betul-betul semua ini so paham dengan Mem jelaskan? Oke, Mem mau ganti bertanya dan kalau begitu ya. Oke. Nah, disebut peristiwa apa pengamanan atau penculikan terhadap Bung Karno? Peristiwa apa yang menculik Bung Karno atau Bung Karno dan Bung Hatta? Rengas Dengklok. Oke. Di mana kok itu teks proklamasi disusun? Di rumah. Di mana? Muhammad Yamin. Di rumah Jenderal Muhammad Yamin. Salah. Di nama Jepang bagaimana ini tadi? Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda. Mantap. Siapa tadi yang jawab itu? Coba Laksamana Tadashi Maeda. Begitu dia bilang.
Nah, yang menyusun teks proklamasi ada 3 tokoh tadi yang Memda sebutkan. Siapa-siapa? Siapa-siapa yang menyusun teks proklamasi? Bung Karno, siapa lagi satu? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, Dengan Profesor siapa tuh siapa? Ayo, Profesor belum tepat. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo itu ingat baik-baik nih. Jadi 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ingat baik-baik ya. Pertanyaan ulang? Oke. Organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk merealisasikan DP janji bahwa dorang akan memerdekakan bangsa Indonesia. Organisasi apa? Panitia 9. BPUPKI. 9, Apa? Panitia 9, Belum tepat. BPUPKI. BPUPKI. Organisasi. Siapa yang jadi ketua BPUPKI? Muhammad Hatta. Salah, belum tepat. Muhammad Yamin. Bung Karno. Salah, belum tepat. Muhammad Yamin. Buku. Muhammad Yamin. Siapa? Belum tepat. Tunggu, Mem. Dokter Jenderal Muhammad Yamin. Rajiman. Terus. Tunggu, Mem. Tunggu apa? Berpikir. Dapat pikir. Rajiman Video Diningrat. Kanjeng Radiman Tumenggung Rajiman Doningrat. Rajiman Video Diningrat, mantap sekali. Dia cari di Google baru rabu-rabu kan itu. Oke, mantap jiwa. Oke, pertanyaan terakhir. Kapan sidang BPUPKI yang pertama kali dilaksanakan? Di sidang resmi yang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei. Sampai Pada sidang resmi pertama ini, BPUPKI membahas mengenai dasar negara. mantap. Siapa itu yang jawab? Siapa? Jiver terus, biar bukan dia di Jiver. Oke, jadi sidang pertama itu dilaksanakan 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Mantap, membahas tentang apa? Dasar negara. Apa suatu dasar negara Indonesia? Pancasila. Siapa? Pancasila, tepat sekali. Oke. Semua sejago-jago di sini. Jadi, torang akhiri dulu pertemuan hari ini. Nanti kalau ada pertemuan selanjutnya akan dikabarkan kembali. Nanti akan ada tugas. Jadi, tetap semangat. Sudah. Tetap semangat. Nanti Sadikile mau kirim DP apa? Materi. Supaya boleh mau catat. Sekali lagi itu jadi catatan, itu jadi tugas. Ditambah lagi dengan ada 3 soal. Gampang sekali. Muni mau jawab itu cuma mau tutup mata. Gampang sekali. Oke, sip. Mantap semua, terima kasih untuk hari ini. Stay safe, jangan lupa untuk jaga kebersihan, social distancing, yang berpuasa untuk tetap semangat. Tetap semangat juga untuk cari ilmu. Bye-bye. Dadah, selamat siang. Ada. Sarangnya. Ada.